Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM 25, akan mempresentasikan hasil praktikum selama semester 1. Acara praktikum yang pertama yaitu bagian-bagian daun. Bagian-bagian daun tunggal umumnya terdiri atas helaian daun atau biasa disebut lamina, tangkai daun atau petiolus, dan upih atau pelepah daun yang biasa disebut dengan vagina. Pada daun yang mempunyai 3 bagian tersebut dinamakan daun sempurna, dan apabila tidak terdapat salah satu dari bagian tersebut disebut dengan daun tidak sempurna. Pada daun tidak sempurna juga memiliki nama-nama, yaitu daun bertangkai, daun berupih, daun memeluk batang, dan filodia. Selain bagian-bagian tersebut, ada alat tambahan atau alat pelengkap yang ada di daun, yaitu seperti penumpu atau biasa disebut stipule, selaput bumbung atau biasa disebut okrea, dan lidah-lidah atau ligula. Sifat-sifat daun yang sering dijumpai pada daun yaitu bangun daun atau biasa disebut dengan circumscriptio, pangkal daun yang biasa disebut dengan basis, ujung daun yang biasa disebut dengan apex, susunan tulang daun yang biasa disebut dengan nervatio, tepi daun yang biasa disebut dengan margo, daging daun yang disebut dengan intervenium, dan beberapa sifat lainnya seperti permukaan daun. Lalu pada acara yang kedua yaitu materinya daun majemuk. Daun majemuk memiliki fungsi yang sama dengan daun tunggal, namun perbedaannya yaitu penyusunnya. Pada daun majemuk terdapat ibu tangkai atau petiolus communis yang merupakan tempat duduknya helaian daun. Tangkai daun atau petiolus yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Sedangkan anak daun sesungguhnya adalah bagian-bagian helaian daun yang karena dalam dan besarnya toreh menjadi terpisah-pisah. Lalu acara praktikum yang ketiga yaitu duduk daun atau pilotaksis. Untuk mengetahui bagaimana letak daun pada batang, harus ditemukan terlebih dahulu beberapa jumlah daun yang terdapat pada satu buku-buku batang. Pada setiap nodus dijumpai satu daun atau lebih dari satu daun. Pada nodus yang terdapat satu daun dinamakan letak daun yang tersebar atau biasa disebut dengan folia sparsa. Folia sparsa sendiri yaitu terdapat satu daun pada nodus. Sifat atau karakteristik dan keteraturan pada folia sparsa diamati oleh Fibonacci yang menghasilkan suatu deret hitung yang memperlihatkan suatu sifat sebagai berikut. Yang pertama, tiap suku di belakang suku yang kedua merupakan suatu pecahan yang pembilangnya dapat diperoleh dengan menjumlah kedua pembilang dua suku yang ada di depannya. Demikian juga penyebutnya, yang merupakan hasil dari penjumlahan kedua penyebut dua suku yang di depannya tadi. Tiap suku dalam deret itu merupakan suatu pecahan yang penyebutnya merupakan selisih antara penyebut dan pembilang suku yang di depannya, sedang penyebutnya adalah jumlah penyebut suku di depannya dengan pembilang suku itu sendiri. Lalu acara praktikum yang keempat yaitu bunga tunggal. Bunga merupakan bagian reproduktif yang kompleks dari tumbuhan untuk menghasilkan buah dan biji. Pada bunga umumnya mempunyai bagian-bagian tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga yang terdiri atas kelopak bunga. Biasanya berwarna hijau dan sewaktu bunga masih kuncup merupakan selubungnya yang melindungi kuncup tadi terhadap pengaruh-pengaruh luar. Tajuk bunga atau mahkota bunga merupakan hiasan bunga yang warnanya tidak hijau lagi, berwarna-warni yang berguna untuk menarik serangga untuk datang dan membantu dalam proses penyerbukan. Alat kelamin jantan atau androecium dan kelamin betina atau gynaecium. Lalu pada acara praktikum kelima yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah kumpulan bunga-bunga yang terkumpul dalam satu karangan. Pada satu bunga majemuk, sumbu yang mendukung bunga-bunga yang telah berkelompok itu tidak berdaun lagi, atau jika ada daunnya maka daun ini telah mengalami metamorfose dan tidak lagi sebagai alat untuk asimilasi. Lalu acara praktikum ke-6 yaitu identifikasi atau determinasi.
Mengidentifikasi atau mendeterminasi organisme yang beraneka ragam tidaklah mudah karena kita harus mengetahui sifat-sifat morfologis dari setiap organisme agar dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Pada kunci identifikasi didapati sistem dikotomis atau tersusun menggarpu, artinya pada setiap nomor selalu disusun dua pertanyaan A dan B. Dari ciri-ciri tumbuhan seharusnya dapat diketahui apakah sesuai pernyataan A atau pernyataan B. Pada setiap akhir pertanyaan didapatkan nomor baru yang menunjukkan arah berikutnya. Di sanalah terdapat pernyataan A dan B lagi, dan seterusnya. Lalu, acara praktikum yang ke-7 yaitu herbarium kering. Herbarium kering adalah spesimen tumbuhan yang diawetkan melalui proses pengeringan yang selalu disertai dengan pengepresan. Cara membuat herbarium kering yaitu dengan cara menyiapkan spesimen, lalu spesimen dicuci bersih agar terhindar dari sisa tanah atau yang lainnya. Setelah bersih, spesimen lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan, spesimen lalu disemprot dengan menggunakan alkohol, lalu dikeringkan kembali. Spesimen yang telah kering lalu ditaruh di koran, lalu diberi isolasi untuk merekatkan tersebut. Lalu koran tersebut diletakkan di alat pres atau yang biasa disebut dengan sasak. Lalu sasak tersebut ditutup dan dikeringkan hingga spesimen mengering. Memasang label pada herbarium memuat judul atau nama lengkap lembaga yang memilikinya, nomor urut, nama kolektor, data taksonomi, nama jenis, tempat, pengambilan bahan, habitat, data ekologi lain, misalnya distribusi horizontal dan vertikal, atau yang biasa disebut dengan kru habitat, musim bunga atau berbuah. Dan yang terakhir yaitu terdapat data lain yang telah diketahui dan dianggap perlu untuk dicatat, misalnya kegunaan dalam tradisi setempat. Itulah cara pembuatan herbarium kering. Lalu, yang kedua yaitu acara praktikum yang ke-8 yaitu herbarium basah. Herbarium basah adalah spesimen tumbuhan yang telah diawetkan dan disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari berbagai macam zat komposisi yang berbeda-beda. Komponen utama yang digunakan dalam pembuatan larutan paling awet itu antara lain formalin dan alkohol. Keuntungan menggunakan herbarium basah yaitu sifat-sifat morfologi dari spesimen tidak lekas rusak dan sedikit mengalami perubahan dari sifat-sifat aslinya seperti bentuk, susunan, bahkan mungkin warnanya. Selain itu, pembuatan herbarium basah lebih cepat asalkan larutan pengawet dan wadahnya tersedia. Untuk pengawetan, spesimen dapat dilakukan secara langsung tanpa mengubah keadaan spesimen yang telah diawetkan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan herbarium basah mempunyai sifat-sifat ukuran yang tidak terlalu besar. Jika dikeringkan mudah lepas dan jika dipres akan kehilangan ciri-ciri utamanya. Berasal dari tumbuhan air yang mempunyai kadar air tinggi. Tujuan dari praktikum herbarium basah yaitu mengetahui cara mengawetkan spesimen tumbuhan yang disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari berbagai macam dengan komposisi yang berbeda. Bahan-bahannya yaitu aquades, formalin, wadah dari kaca, alkohol, dan formaldehid. Cara kerjanya yaitu atau proses pembuatan herbarium basah yaitu spesimen herbarium dibersihkan dari kotoran dengan menggunakan aquades sampai benar-benar bebas dari kotoran. Pada praktikum herbarium basah yang dilakukan yaitu spesimen herbariumnya berupa rimpang jahe. Lalu setelah dibersihkan, spesimen yang telah bersih dimasukkan dalam wadah kaca, lalu dituangi dan direndam dalam larutan pengawet. Larutan pengawetnya yaitu formaldehid. Jenis larutan pengawet bersifat spesifik tergantung dari jenis dan macam tumbuhannya yang akan diawetkan. Selanjutnya, wadah ditutup dengan kaca rapat-rapat. Pada herbarium basah ditempelkan label atau etiket yang memuat informasi seperti judul atau nama lembaga yang memilikinya, nomor urut, nama kolektor, data taksonomi, nama jenis.
tempat, geografis pengambilan bahan, habitat, dan ekologi lain, misalnya distribusi horizontal dan vertikal atau biasa disebut grow habitat, musim bunga atau berbuah, data lain yang telah diketahui dan dianggap perlu untuk dicatat, misalnya kegunaan dalam tradisi setempat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.